Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Bapak Ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah. Oh ya, tapi masih ya alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur monggo kula panjenengan kunjakaken dhateng dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten rahmat dumateng kula panjenengan ingkang mbok menawi kula panjenengan badhe ngitung-itung mesti mboten sanggup, mesti mboten saged ngitung amargi saking kathah nikmat ingkang Allah paringaken kangge kula panjenengan. Ajeng shalawat salam mugi-mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita, teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabat, para tabi'in tabi'at ingkang derek sunahipun beliau dumugi ing akhir zaman insyaallah. Monggo kula panjenengan wiwiti pengaosan kajian tafsir nggih. Kajian tafsir ing dalu punika kanthi waosan basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ustadz Fajar sampun rawuh wonten ing Masjid Ismail. Salajengipun monggo langsung mawon kula panjenengan wiwiti acara intinipun inggih menika inti tausiah ugi kajian tafsir ingkang badhe dipun sampaikan kalian Ustadz Fajar. Monggo Kang Ustadz Fajar dipun persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lajengaken anggenipun kita sami ngaos insyaallah dalu menika melanjutkan kajian tafsir nggih mbok menawi referensinya campur-campur ya, tidak terbatas pada satu tafsir saja. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas atau mengkaji tafsir surat An-Nas. Jadi kemarin kita selesai Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq. Nah, kita lanjutkan urutannya mawon nanti An-Nas. Setelah An-Nas ya nanti saja. Balik lagi ke depan atau mana? Nanti insyaallah kita lanjutkan. Baik. Jamaah rahimakumullah, pada pembahasan ketika pekan yang lalu kita membaca tafsir surat Al-Falaq. Tafsir surat Al-Falaq disebutkan bahwa sebab turunnya dua surat Al-Mu'awwidzatain, surat Mu'awwidzatain namanya. Mu'awwidzatain itu artinya dua surat perlindungan. Jadi dua surat yang dua-duanya dimulai dengan Qul a'udzu. Qul a'udzu. Katakanlah aku memohon perlindungan. Yang sebelumnya bi Rabbil Falaq. Nah, yang akan kita kaji ini nanti bi Rabbi An-Nas. Yang sebelumnya adalah kepada pemilik, kepada penguasa waktu malam jelang subuh, pagi ketika transisi pergantian dari malam kepada pagi. Malam hari ini kita kaji di mana kita diminta untuk memohon perlindungan. Kita diperintahkan untuk berkata, a'udzu bi Rabbin Nas. Katakanlah aku berlindung kepada
penguasanya atau pemiliknya atau penciptanya, Robnya manusia. Makanya surat ini disebut sebagai surat An-Nas. Kemarin sudah sama-sama kita ketahui asbabun nuzulnya adalah kejadian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikirimi sihir oleh seorang Yahudi, di mana ikatan sihirnya, ya, disebutkan dalam satu riwayat adalah rambut Nabi yang kemudian diikat gitu, diberikan mantra sihir, terus kemudian dilemparkan ke dalam sebuah sumur yang nantinya oleh para sahabat ya kurang lebih seperti itu ya. Ikatan sihir itu dihancurkan, terus kemudian dalam waktu yang hampir bersamaan juga malaikat Jibril membacakan ruqyah kepada Nabi, yaitu dengan dibacakan dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas. Maka kemudian nanti dalam prakteknya sekarang ayat ini juga biasa dibaca dalam ruqyah syar'iyah. Biasanya kalau ruqyah itu diantara surat yang dibaca atau termasuk kita sendiri bisa melakukan ruqyah mandiri, diantara ayat atau surat yang dibaca adalah Al-Mu'awwidhatayn ini. Karena isinya semuanya adalah permohonan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu asbabun nuzulnya. Kemudian surat An-Nas ini dimulai dengan 3 ayat. Ini nanti nyambung dengan surat Al-Ikhlas ya. Ketika kita membahas surat Al-Ikhlas, kita diminta juga untuk mengatakan apa yang diminta dikatakan pada kita, perintahnya kepada kita adalah katakanlah bahwa Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, satu-satunya. Menyambung kemudian keesaan Allah itu dalam hal apa? Tersambung dalam surat An-Nas ini, keesaan Allah yang pertama adalah Rabbin Nas, yang kedua adalah Malikin Nas, yang ketiga adalah Ilahin Nas. Jadi Allah adalah satu-satunya Rabbnya manusia, Allah adalah satu-satunya Maliknya manusia, Allah adalah satu-satunya Ilahnya manusia. Apa Rabb artinya? Tuhan dalam apa? Tuhan dalam hubungan Rabb itu top down, atas ke bawah. Kalau yang bawah ke atas namanya Ilah ya. Jadi ayat pertama Rabbin Nas, katakanlah aku berlindung kepada. Nah, jadi kadang-kadang yang lagi agak repot tuh begini, aku berlindung pada Tuhannya manusia, pemilik manusia. Ayat ketiganya Tuhannya manusia. Kok sama Tuhan? Ternyata beda. Tuhan yang satu, Rabb itu sekali lagi kita mengulang-ulang biar firm gitu kita memahami. Qul a'udzu birabbin nas, ini berbicara tentang rububiyatullah. Bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang yang menciptakan manusia, yang memberi rizki kepada manusia, yang memberikan segala fasilitas kehidupan bagi manusia, nanti akhirnya yang akan mematikan manusia, yang kemudian nanti akan menghidupkan lagi dan kemudian akan menghitung. Rabbin Nas. Ini nanti sebagian maknanya ada di ayat kedua ya. Seperti itu. Makanya kalau nanti di surat Al-Baqarah Allah menyampaikan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian itu akan kafir kepada Allah sedangkan kalian itu adalah dulunya mati, kemudian Allah hidupkan. Kemudian Allah akan matikan kamu kembali, kemudian Allah akan menghidupkan kalian kembali, dan kepada Allah kalian akan kembali. Ini kalau dalam konsep orang Jawa namanya sangkan paraning dumadi. Dari mana manusia berasal dan kemana akan kembali.
Nah, manusia itu semuanya di bawah genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabbun Nas, Allah adalah Malikin Nas. Rabb berbicara tentang kekuasaan Allah tadi ya, menghidupkan, mematikan, berizki dan seterusnya. Malikin Nas berbicara tentang kekuasaan Allah. Manusia berkuasa apapun di dunia ini itu masih berada di bawah kuasanya Allah. Sekaya-kaya apapun manusia, yaitu tidak ada yang lebih kaya daripada Allah. Sehebat-hebat apapun manusia, tidak ada yang lebih hebat daripada Allah. Setinggi-tinggi apapun kekuasaan seorang raja, seorang presiden, seorang entah apalah namanya, semuanya masih berada di bawah kekuasaan Allah. Maka kalau ada raja yang sampai kemudian mengaku dirinya menjadi Tuhan, namanya Raja Fir'aun, nah maka disebutkan kan Fir'aun ini orang yang kebablasan. Jadi dia melebihi dalam tanda kutip batas kewenangannya sebagai manusia. Ya benar dia raja, tetapi ya seraja-rajanya dia nggak akan pernah sampai pada kuasa Allah. Dan Allah adalah satu-satunya rajanya para raja itu. Dan yang ketiga adalah ilahin nas. Apa tadi ilahin nas? Tuhan dalam makna apa? Apa namanya? Bawah ke atas. Artinya adalah bagaimana para makhluk memposisikan dirinya di hadapan Allah, termasuk kita. Bagaimana kita memposisikan diri kita di hadapan Allah. Maka harusnya dalam tauhid kita adalah memposisikan diri kita hanya menyembah, hanya memohon kepada satu-satunya zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ilah yang kemudian dalam pernyataan yang kita baca setiap hari setidaknya 17 kali adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu statement kita, pernyataan kita menyebutkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang kita sembah, bahwa Allah adalah satu-satunya yang kita mintai pertolongan. Artinya apa? Bahwa Allah adalah satu-satunya ilah. Disambungkan antara konsep tauhid dalam surat Al-Ikhlas dan konsep dalam surat An-Nas ini, maka kemudian dikenal istilah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ada ulama kemudian menambahkan tauhid mulkiyah. Nah, ini mengulang lagi. Tapi enggak apa-apa, kita ulang-ulang karena dalam surat Al-Zariyat Allah menyampaikan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan dan salinglah mengingatkan, karena sesungguhnya mengingatkan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kita diminta berlindung kepada tadi, kepada penguasa manusia, kepada pemilik manusia, kepada kepada yang disembah manusia. Tapi ternyata pemiliknya manusia, penguasanya manusia, dan yang disembah manusia itu adalah satu saja gitu. Jangan kemudian nanti ada yang memaknai, ya kan kalau salah memaknai ayat ini akan berbicara kita diminta berlindung kepada 3 hal atau 3 zat. Yang pertama adalah Rabbnya manusia, yang kedua adalah kepada Maliknya manusia, yang ketiga adalah ilahnya manusia. Ini kalau salah pemahaman akan dimaknai ini berarti kita berlindung kepada tiga zat. Padahal tiga ini adalah sifat yang melekat pada hanya satu saja. Allah menyampaikan, jika saja di dunia ini ada Tuhan gitu ya, kita bahasakan Tuhan saja, yang lain selain Allah, atau jika saja di dunia ini Tuhan itu banyak, maka akan hancurlah dunia ini. Kenapa? Nanti kalau Tuhannya punya keinginan masing-masing gimana? Ya kan? Ya ini bukan dalam arti kita nanti bukan penistaan agama lain ya, tetapi kita sedang mematangkan konsep tauhid kita, karena ini Allah sampaikan
saya lupa ayat berapa itu, surat apa ayat berapa. Seandainya di dunia ini ada Tuhan lain selain Tuhan yang satu, tentu akan hancur ini. Ya kenapa? Kalau nanti ada Tuhan yang mencipta, ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang merusak misalnya dalam konsep agama yang lain. Kita tidak dalam konteks menista agama lain ya, ini direkam ngerti dipotong terus. Enggak, ini kita sedang mematangkan konsep tauhid kita gitu ya. Konsep tauhid kita. Seandainya yang satu pengen memelihara, yang satu pengen merusak, itu gimana? Nah, situlah gitu loh. Yang satu menciptakan, yang satu kayak nek ana cah telu ngono, sing siji gawe, siji noto, sijine jebrah. Kapan dadine gitu kan. Ya. Lau kana fil ardi ilahun ghairullah la fasadata. Seandainya di dunia ini ada penguasa, ada ilah yang lain selain Allah, maka akan rusaklah tatanan dunia ini. Nah, kepada yang maha mutlak, maha tunggal, menguasai, memiliki, dan satu-satunya zat yang pantas untuk disembah tadi, kita diminta berlindung dari apa? Ya kan? Dari apa kita diminta berlindung? Ayat 4-nya disebutkan, kita diminta berlindung kepada satu-satunya zat yang berkuasa atas manusia, yang memiliki manusia, yang satu-satunya sesembahan manusia itu dari apa? Min syarril waswasil khannas. Kalau sebelumnya di surat Al-Falaq kita diminta berlindung birabbil falak, kepada penguasa waktu transisi pagi, malam pagi tadi Al-Falaq, dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa saja yang min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa saja yang diciptakan oleh Allah. Jadi Allah itu menciptakan yang baik, juga menciptakan yang jahat. Allah menciptakan malaikat, Allah juga menciptakan setan gitu ya. Ya, Allah juga menciptakan iblis misalnya gitu kan. Nah, kita diminta berlindung dari apa? Di ayat dalam surat An-Nas ini kita diminta berlindung min syarril waswasil khannas, dari kejahatan al-waswas. Apa itu al-waswas? Ya? Al-waswas adalah setan yang membisik-bisik, apa yang bersembunyi? Min, dari syarri, kejahatan al-waswas. Apa itu al-waswas? Was-was itu ya was-was. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Ya. Was-wasa yuwaswisu waswasatan wa wiswasan. Itu kalau sarafnya ada. Waswasa yuwaswisu artinya apa? Ya waswas, sesuatu yang suka membuat kita waswas. Waswas itu sinonimnya apa tuh? Tidak tenang atau apa? Ya? Siaga, khawatir. Apalagi? Galau termasuk enggak? Ya, termasuk. Terus apa lagi? Gelisah, gundah gulana. Ya, dan semua makna semua makna dalam was-was itu kita diminta berlindung. Ya, kita diminta berlindung dari kegelisahan, kita diminta berlindung dari kegalauan, kita diminta berlindung dari kecemasan, kita diminta berlindung dari itu was-was itu yang disebabkan oleh setan yang bersembunyi. Al-waswas al-khannas itu artinya ya yang suka membuat was-was dan dia suka bersembunyi. Sembunyinya di mana? Nanti
sembunyi tempatnya rahasia gitu ya. Kalau ditanya rahasianya apa, nanti kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi gitu ya. Ya, al-waswas al-khannas nanti dijelaskan. Nah, kalau tafsir Ibnu Katsir itu kan penjelasannya dengan apa? Dengan hadis. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Mausuli mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bahr, telah menceritakan kepada kami Adi ibnu Abi Imarah, telah menceritakan kepada kami Ziyad An-Numairi dari Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, kalau tafsir Ibnu Katsir khasnya kayak gini. Jadi kan termasuk dulu apa tafsir apa? Tafsir Quran bil maksur ya, dengan riwayat. Ya kan? Ayat Al-Qur'annya ditafsiri dengan hadis. Apa sabda Nabi? Sesungguhnya setan itu meletakkan belalainya di hati anak Adam. Saya baca terjemahnya saja. Jika anak Adam mengingat Allah, maka bersembunyilah dia. Ya. Tadi apa al-waswas al-khannas tadi? Sesuatu yang suka membuat waswas dan dia bersembunyi. Ya kan? Bersembunyinya di mana? Nah, kita baca ini. Sekali lagi, sesungguhnya setan itu meletakkan belalainya di hati anak Adam, yang mana jika anak Adam itu mengingat Allah, maka dia bersembunyi. Dan jika ia lupa kepada Allah, maka setan akan menelan hatinya. Maka itulah yang dimaksud dengan al-waswas al-khannas. Itulah bisikan setan yang tersembunyi. Artinya apa? Setan itu bersembunyi di mana? Ya, di dalam diri anak Adam. Nanti dalam riwayat lain disebutkan juga, inna syaitona yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di dalam tubuh anak Adam melalui aliran darah. Berarti nek donor darah setane metu. Ditransfer ning ngene wong liya. Malah bahaya ini. Ya enggak, apa namanya? Sesungguhnya ya itu. Jadi setan jenis ini itu ya itu tadi bersembunyi di dalam tubuh manusia. Satu riwayat tadi menyebutkan pada aliran darah, satu riwayat pada hati manusia. Ya kan? Nah, ya itu tadi, jika orang itu mengingat Allah, maka di dalam tubuh itu setannya ngumpet. Itu seperti kalau mengingat Allah itu gambaran gampangnya kalau kita mengaktifkan mode on gitu ya. Kalau kita menghidupkan apa namanya? Teknologi komputer apa gitu, kalau antivirusnya on, maka virusnya minggir. Nanti ketika antivirusnya di disable, virusnya pada muncul gitu ya. Nah, ketika setan yang membisikkan dan bersembunyi di dalam tubuh manusia itu, dia selalu mencari celah. Makanya sifat setan ini, pekerjaan setan ini diteruskan pada ayat berikutnya, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang pekerjaannya itu yuwaswis. Kalau waswasah tadi artinya kecemasan, kewaswasan. Kalau yuwaswis artinya membuat waswas. Ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Ya kan? Dia suka apa namanya? Di dalam sudur itu apa? Sodur itu dada. Di dalam dada manusia ia suka membisik-bisikkan. Nah, perlu yang lebih dekat dalam bahasa Arab, sudur itu dada, di dalam dada itu ada apa? Jantung dan paru-paru. Kalau hati letaknya di mana? Di rongga apa? Rongga? Ya. Di rongga perut sebelah kanan ya, hati. Jadi hati itu dalam bahasa Arabnya kabid. Hati ya yang ada empedunya itu kabid. Kalau
Kolbun, hati yang kolb itu sebenarnya lebih dekat maknanya dengan jantung sesungguhnya. Dan apa namanya kalau kita batin itu sing krasa ning ndi? Karo kanca mikir lho mikir. Ya, hati itu lebih dekat maknanya secara fisik dengan jantung sebenarnya. Jadi yuwaswisu fi sudurin nas. Nanti makanya kalau Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Jadi ada hadis menyebutkan at-taqwa hahuna. Jadi Rasul itu mengatakan at-taqwa hahuna sambil menunjuk hati ke arah dadanya 3 kali. Wasiru ila wa yushiru ila sadrihi thalasan. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, di dalam hati. Hati maksudnya adalah hati yang lebih dekat secara fisik ke jantung, bukan pada hati yang satunya gitu. Jadi kalau tadi disebutkan 2 makna, setan itu bersembunyi di hati yang lebih dekat dengan makna jantung, dan kemudian setan itu bersembunyi pada aliran darah. Apa hubungannya? Darah mengalir dalam tubuh manusia dengan pompaan jantung. Jadi 2 hadis tadi tidak bertentangan. Kalau disebut satu menyebut setan bersembunyi dalam aliran darah, dan satu lagi menyebutkan setan itu berada pada hati manusia, maka sesungguhnya 2 hadis ini tidak bertentangan secara makna. Dalam hal ini dalam hal fisiknya, karena darah itu mengalir dan dia akan selalu melewati jantung yang maknanya lebih dekat dengan hati. Seperti itu. Nah, dan itulah setan itu selalu mencari celah. Dia mencari lengahnya manusia. Kalau sudah lengah, apa yang dilakukan setan? Ya diajaklah gitu. Maka apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari godaan tadi? Karena setan itu selalu mengintai gitu. Jadi standby gitu loh. Setan itu kita tidur, setannya masih standby gitu. Kita bangun, setannya semakin on gitu kan. Kapan kita lengah, dia akan menyerang untuk mengajak kepada, setan itu kan mengajak pada membisikkan untuk berbuat maksiat gitu kan. Nah, ini adalah setan. Kalau setan yang ada dalam tubuh manusia yang mengikuti aliran darah, itu berarti adalah setan dari golongan jin. Tapi ternyata setan itu tidak hanya dari golongan jin saja. Ayat selanjutnya menyebutkan minal jinnati wan nas. Ternyata yang suka membisik-bisikkan, yang suka mengajak-ngajak keburukan itu bukan hanya setan dari golongan jin. Ternyata ada juga setan dari golongan manusia. Ada nggak setan dari golongan manusia? Ada nggak di sini? Makanya kalau guyonan Ramadan itu, katanya kalau Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Kok ya akeh menungso sing do akeh tumindak dosa ning wulan Ramadan. Iki janjane setane sing ndi to gitu kan. Ya, karena setan itu ternyata setelah dikaji lagi, setan itu tidak merujuk kepada fisik, tetapi setan itu merujuk kepada sifat. Nah, kajian tentang minal jinnati wan nas ini nanti juga memberikan pemahaman kepada kita semua tentang apa bedanya jin, setan, karo iblis. Ada yang tahu bedanya? Atau 2 aja dulu deh. Apa bedanya setan dan jin? Setan pasti jahat. Jin? Kalau jin yang baik, yang jahat jadi setan. Yang baik jadi ya. Jadi kita perlu bedakan antara jin dan setan ya.
Kalau hantu apa? Ono meneh iki. Ya. Sesuatu yang orang yang terlihat Iya. Ya. Menghantuiku kemanapun ku pergi. Oh, kok ngeri kan? Ya, bedanya jin dan setan adalah jin itu merujuk pada sesuatu yang jin itu merujuk pada makhluknya, itu jin. Jadi ada Allah menciptakan makhluk namanya jin. Jin diciptakan dari nyala api. Ya, jadi dari nyala api. Itu jin. Sedangkan setan itu merujuk kepada sifat. Jadi ada sifat setan yang melekat pada jin, ada sifat setan yang melekat pada manusia. Makanya akhir surat An-Nas tadi mengatakan minal jinnati yang suka mencari-cari peluang untuk mengajak keburukan itu diantaranya juga ada dari manusia. Ya kan? Nuwun sewu. Kalau yang suka ngajak-ngajak temennya, terutama remaja ya misalnya, remaja yang masih mencari jati diri gitu, narkoba, mabuk dan lain sebagainya, itu yang ngajak siapa? Koncone iki menungso apa jin? Kapan manusia bersifat setan ini ngajak temennya? Ketika temennya itu sedang labil, ya kan? Wong biasanya nek kepencut digawa mlayu ning jenenge narkoba, alkohol dan lain sebagainya, biasanya sedang apa? Sedang galau, sedang labil. Nah, ini yang kemudian dimaknai tadi, hatinya sedang was-was. Ketika was-was setan masuk. Maka apa yang harus kita lakukan? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah menjaga diri kita itu berada pada kondisi zikir. Apa itu zikir? Zikir itu basa Jawane adalah eling. Jadi kalau mbah-mbah kita dulu mengatakan eling itu sebenarnya sedang katakan apa? Zikir Karena secara bahasa makna zikir adalah eling. Jangan sampai pikirannya kosong. Kalau pikirannya kosong, setannya masuk. Dalam banyak kasus ketika orang itu kemasukan jin. Nah, ini nanti kalau dalam konteks ruqyah gitu ya. Dalam banyak kasus ketika orang tubuhnya disusupi jin, kesusupan jin, itu kapan jinnya biasanya masuk? Nah, orangnya lagi bengong, orangnya lagi ngelamun, orangnya nggak bisa move on. Hati-hati, ini berpotensi kena was-wasah, kena bisikan setan, baik setan yang berupa jin maupun setan yang berupa manusia. Nah tadi ya, jin itu mengacu pada makhluknya, setan mengacu pada sifatnya. Kalau iblis nanti ada ayat Al-Quran mengatakan illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jadi ada jin yang sudah diciptakan sejak zaman sebelum Nabi Adam dulu, namanya iblis, yang sudah beribadah selama sekian waktu gitu ya, sekian ratus tahun disebutkan. Delalah kok pada akhirnya yang diangkat sebagai makhluk terbaik adalah Adam, manusia. Maka iblis, ya kan, ini protes, kudune ya aku, kudune aku dudu bocah wingi sore iki. Makanya iblis tidak mau sujud menghormati Adam. Nah, iblis ini dari golongan jin. Jadi dedengkotnya setan yang berasal dari golongan jin. Seperti itu. Bedanya setan, iblis dan jin. Iblis, kalau jin bisa mati nggak? Bisa. Kalau iblis
Ya, jadi iblis itu dari sejak dahulu kala sampai sekarang itu masih hidup. Tetapi kalau jin itu bisa mati sebagaimana juga manusia. Kecuali jin yang bernama iblis karena dia mendapatkan penangguhan. Ya, seperti itu. Nggih, bisa dipahami nggih bedanya nggih? Gitu. Ya, ini kita konsepnya di sini tentang dari surat An-Nas ini kita bicara tentang setan dan berbicara tentang jin. Baik, sementara itu tafsir surat An-Nas intinya kita diminta berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan itu. Jadi doa berlindung, tetapi doa berlindung ini doa harus diiringi dengan usaha. Apa usahanya? Usahanya adalah dengan kita selalu berzikir. Termasuk di antaranya bentuk zikir apa? Di antara bentuk zikir itu adalah ya kita ngaji seperti ini itu bentuk zikir. Kenapa? Karena ketika kita ngaji seperti ini semuanya fokus berarti pikirannya tidak kosong. Yang harus kita hindari adalah jangan sampai pikiran kita kosong. Karena apa? Karena ketika pikiran kita kosong, nah tadi yang mengintai, yang bersembunyi itu akan berpotensi untuk masuk. Oke, demikian Allah Ustaz. Mohon maaf banyak kesalahan kekurangan. Saya kembalikan kepada pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian Bapak Ibu sekalian untuk kajian pada malam hari ini. Ya alhamdulillah tema yang sangat menarik sekali nih, tentang dari surat An-Nas hingga sampai bahas lebih dalam mengenai perjinan sampai kesurupan. Alhamdulillah. Nah, insyaallah sekali semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dalam mengambil hikmah daripada pembicaraan malam hari ini. Semoga juga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, dalam sholat berjamaah di masjid dan dalam amalan-amalan yang lainnya insyaallah. Salah satunya tadi seperti yang disampaikan bahwa Gio tentang sholat subuh ya, karena memang itu berat dan ya semoga Allah mudahkan kita. Baik, monggo untuk kajian tafsir kita pada malam hari ini kita akhiri nanti wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun jazakallahu khairan pada Ustaz Fajar dan juga seluruh jamaah yang sudah hadir. Kami tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.